Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yakobo selaku dosen pengampu akuntansi manajemen dan teman sekalian yang kami banggakan. Di sini kami terdiri dari saya Sofia Ramawati Hendi dengan NPM 203402034, lalu ada Filda Sepia Yunita dengan NPM 203402036, Arya Wardana dengan NPM 203402011. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari project paper yang sudah kami analisis. Sajodo Snack merupakan usaha yang bergerak di bidang olahan makanan. Nah, Sajodo Snack ini juga berasal dari kota Tasikmalaya yang didirikan oleh sepasang kekasih bernama Firda Hoironisa dan Gilang Gumilar. Produk pertama yang dijual oleh mereka yaitu keripik kaca. Olahan makanan yang berasal dari wilayah Kabupaten Ciamis tersebut dikemas dalam berbagai varian rasa dan kemasan yang menarik. Dengan inovasi varian rasa, kemasan, dan edukasi mengenai terkait singkong juga sering mereka lakukan. Membangun branding yang terus dilakukan, akhirnya mereka mendapat kepercayaan konsumen. Tidak sedikit, bantuan puluhan reseller pun dari hampir semua kota Indonesia melalui marketplace terus mengalir. Produk mereka direspon pasar dengan sangat baik, maka penjualan pun mengalami peningkatan. Dalam sehari minimal ada 2000 pieces dipesan baik oleh konsumen maupun reseller. Dan hingga saat ini produk yang dijual oleh Sajodo Snack punya beragam banget. Dan Sajodo Snack pun sudah sangat beragam, yaitu ada keripik kaca, keju aroma, keripik tempe, seblak instan, dan yang paling terbaru adalah bakso aci. Semua produk yang mereka jual sangat diterima oleh para konsumen. Semua produk yang mereka jual itu sangat diterima oleh para konsumen. Akibat tingginya permintaan konsumen ini membuat penjualan Sajodo Snack mengalami peningkatan penjualan yang terus signifikan. Hal ini membuat Sajodo Snack cukup kesulitan memenuhi permintaan karena terbatasnya fasilitas produksi yang dimiliki. Berdasarkan analisis yang sudah kami identifikasi, ada beberapa alternatif penyelesaian untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh Sajodo Snack ini. Kami menyimpulkan bahwa Sajodo Snack membutuhkan beberapa fasilitas baru untuk meningkatkan produksi dan memenuhi permintaan konsumen. Adapun beberapa alternatif penyelesaian permasalahan yang bisa dilakukan oleh Sajodo Snack. Di antaranya yang pertama, membangun fasilitas sendiri perusahaan, perlu memenuhi fasilitas yang menunjang untuk peningkatan kinerja perusahaan. Yang kedua, dapat memperluas bangunan yang sudah ada sebelumnya. Dilakukan hal ini agar semakin memberi ruang untuk produksi yang lebih besar. Lalu yang ketiga, membeli alat penunjang dan mesin produksi. Perusahaan ini perlu mencatat lalu memenuhi fasilitas alat-alat kebutuhan produksi agar target produksi bisa tercapai. Lalu yang keempat, menyewa lahan untuk pembangunan pabrik baru. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi kos dan manfaat yang berkaitan. Pertama, dengan memperluas bangunan yang sudah ada sebelumnya. Salah satu fasilitas baru yang dinilai diperlukan oleh Sajodo Snack adalah perluasan bangunan yang sudah ada. Sebelumnya, Sajodo Snack telah memiliki tempat produksi sendiri. Namun, seiring dengan berkembangnya bisnis ini dan semakin melonjaknya permintaan konsumen, bangunan yang sudah ada ini dinilai tidak cukup luas sebagai tempat berjalannya proses produksi, pengemasan, dan juga administrasi dari Sajodo Snack. Bangunan yang diperluas ini direncanakan akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan stok barang dan sebagai kantor operasional dari Sajodo Snack. Karena pada sebelumnya, segala produk yang dijual oleh Sajodo Snack. Yang kedua, yaitu membeli alat penunjang dan mesin produksi. Karena pada sebelumnya, segala produk yang dijual oleh Sajodo Snack masih diproduksi secara manual. Sajodo Snack mengalami kesulitan mengejar target produksi karena terbatasnya alat atau mesin yang digunakan. Kami menilai bahwa Sajodo Snack sudah harus merencanakan untuk membeli beberapa alat penunjang dan mesin produksi agar target produksi produk yang diminta oleh konsumen bisa tercapai, sehingga kepuasan konsumen pun akan meningkat. Pembelian alat penunjang dan mesin produksi dinilai dapat dengan cepat meningkatkan kapasitas produksi dari pabrik ini.
Yang ketiga yaitu menyewa lahan untuk pembangunan pabrik baru. Selain alat penunjang dan mesin, tentunya Sajodo Snack juga memerlukan bangunan yang akan dijadikan sebagai pabrik atau rumah produksi baru. Mengingat skala produksi yang semakin besar, maka dibutuhkan juga tempat produksi yang lebih besar dan bisa menyesuaikan dengan beberapa alat dan mesin produksi yang akan digunakan nantinya. Langkah yang keempat yaitu biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Yang pertama, dengan melakukan identifikasi biaya alternatif luar. Pengeluaran biaya untuk perluasan gudang atau rumah produksi diperkirakan menghabiskan biaya sebesar 150 juta rupiah. Lalu yang kedua, melakukan identifikasi biaya alternatif 3. Yang pertama terdiri dari mesin packing dengan biaya sebesar 20 juta rupiah. Lalu yang kedua, mesin pengaduk adonan dengan biaya sebesar 8 juta rupiah. Yang ketiga, mesin pencetak adonan dengan biaya sebesar 12 juta rupiah. Dan yang terakhir, mesin vakum dengan biaya sebesar 18 juta rupiah. Yang ketiga yaitu identifikasi biaya alternatif 4. Untuk sewa lahan dan bangunan untuk rumah produksi baru menghabiskan biaya sekitar 265 juta per tahun. Sajodo Snack menetapkan biaya produksi produk makanan mencakup sebagai hal-hal berikut. Yang pertama, tenaga kerja langsung dengan biaya 18 juta rupiah. Yang kedua, overhead variabel dengan biaya 6.500.000 rupiah. Yang ketiga, bahan baku langsung dengan biaya 58 juta rupiah. Dan yang terakhir, total biaya produksi variabel dengan biaya 82.500.000 rupiah. Selain itu, dengan meningkatnya jumlah permintaan produk dan kurangnya fasilitas rumah produksi, maka Sajodo Snack juga perlu menyewa suatu gudang agar permasalahan tersebut bisa teratasi. Dan telah ditemukan dengan biaya sewa sebesar 265 juta per tahun. Baik, untuk bagian 5 sendiri ada mengenai nilai faktor-faktor kualitatif. Yang pertama ada kualitas pemasok eksternal, kemudian ada keandalan pemasok eksternal, ada stabilitas harga, dan ada hubungan ketenagakerjaan dan citra masyarakat. Meski biaya dan pendapatan yang memiliki hubungan dan alternatif dinilai penting, tetapi keduanya belum dinilai mampu menjabarkan secara keseluruhan. Faktor-faktor kualitatif bisa dengan nyata berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh manajer. Faktor-faktor kualitatif sendiri adalah faktor yang tidak mudah dinyatakan dalam bentuk angka, seperti contohnya pada keputusan menyewa atau membeli yang sedang dihadapi oleh Sajodo Snack. Pemilik sendiri kemungkinan besar akan menaruh perhatian lebih terhadap pertimbangan kualitatif seperti harga lahan dan biaya pembangunan yang dikeluarkan secara eksternal, kualitas mesin, ekspektasi, stabilitas harga, dan stabilitas jumlah permintaan selama beberapa tahun berikutnya. Hubungan antara tenaga kerja, citra masyarakat, dan juga yang lainnya. Untuk menggambarkan dampak atau akibat dari faktor-faktor kualitatif yang bisa saja terjadi pada proses pengambilan keputusan menyewa atau membangun, menimbang dua faktor yang pertama tersebut yaitu kualitas dan harga mesin. Apabila kualitas barang dan alat produksi yang dibeli secara eksternal lebih rendah dari yang diproduksi dengan cara internal, maka kelebihan kuantitatif dari membeli dinilai bersifat lebih tidak pasti. Dalam penggunaan bahan sendiri dengan mutu yang lebih rendah mungkin akan menurunkan mutu suatu barang, hingga ditakutkan akan merusak penjualan. Oleh karena itu, Sajodo Snack memutuskan untuk mencari atau membeli komponen mesin secara eksternal. Begitu juga jika sumber pasokan tidak dapat diharapkan, maka jadwal produksi dapat terhenti. Akibatnya, pesanan permintaan pelanggan akan mengalami keterlambatan tiba di tempat. Faktor-faktor seperti ini akan menambah peningkatan biaya tenaga kerja, overhead juga menghambat penjualan. Maka dari itu, bergantung pada pertukarannya, Sajodo Snack bisa saja memutuskan lebih memilih membeli komponen mesin dari eksternal dibandingkan dengan membuatnya sendiri. Meskipun dalam analisis biaya yang relevan memberi keunggulan ada pada pembuatan, kemudian bagaimana faktor-faktor kualitatif perlu tertangani dalam proses pengambilan keputusan. Hal pertama, faktor-faktornya harus diidentifikasi. Selanjutnya, yang akan mengambil keputusan harus berusaha keras mengkuantifikasinya. Seringnya, faktor-faktor kualitatif benar-benar sangat sulit dikuantifikasi sebagai akumulasi hari terlambatnya pasokan,
dikalikan terhadap biaya upah tenaga kerja ketika kekurangan mesin di pabrik Sajodo Snack. Pada akhirnya, faktor-faktor kualitatif yang sebenarnya, contohnya dampak terlambatnya pesanan terhadap relasi dengan pelanggan perlu dijadikan pertimbangan dalam tahap akhir model pengambilan keputusan pemilihan alternatif dengan manfaat keseluruhan yang terbesar. Kemudian langkah selanjutnya, langkah 2.6 adalah membuat keputusan. Langkah keputusan harus mendukung tujuan keseluruhan meskipun berjangka kecil, yaitu produksi sendiri daripada membeli komponen. Pada perusahaan Sajodo Snack ini sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan produksi karena semakin bertambahnya jumlah konsumen dan tujuannya adalah menekan biaya pembuatan produk dengan sesegera mungkin. Dengan mengambil keputusan, mempertimbangkan solusi dan mulai menyusun kebutuhan produksi, diantaranya meningkatkan alat penunjang produksi agar target produksi tercapai, sewa lahan untuk pembangunan pabrik baru, mengingat skala produksi semakin besar maka dibutuhkan juga tempat produksi yang jauh lebih besar. Keputusan ini sebagai sebagian dari keseluruhan strategi perusahaan dalam meraih keunggulan biaya, berkesinambungan dengan keputusan taktis yang merupakan tindakan berskala kecil namun memiliki manfaat untuk jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila selama proses penyampaian materi kami memiliki banyak kekurangan maupun materi yang kurang berkesinambungan atau kurang lengkap. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.